Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. InsyaAllah kita mau bahas tema tentang mengamalkan sunnah beragam. Halaman berapa? Halaman 59. Silakan dibuka bukunya bagi yang membawa buku di halaman 59. Baik, coba saya tampilkan dulu. Jadi berkaitan dengan kegiatan salat yang kita kerjakan, di sana ada beberapa praktek yang diajarkan Nabi SAW dan bisa dipraktekkan secara bergantian. Itu yang kita maksud mengamalkan sunnah beragam. Nah, coba kita tampilkan di sini. Nah, kita baca bukunya. Di antara praktek yang memudahkan kita untuk belajar khusyuk adalah mengamalkan sunnah yang beragam. Para ulama menyebut sunnah yang beragam ini dengan istilah sunnah tanawwu. Sunnah tanawwu, yaitu praktek amalan yang semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Perbedaan yang sifatnya ragam. Dalam ibadah salat ada banyak sekali sunnah yang beragam, baik yang bentuknya gerakan maupun yang bentuknya bacaan. Artinya Nabi SAW mengajarkan lebih dari satu dan orang bisa mengamalkan secara bergantian. Sebagai contoh, di buku kita sebutkan tentang bagaimana cara mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan setinggi pundak, dan terkadang beliau mengangkat tangan setinggi telinga, dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Maka boleh diamalkan bagaimana? Secara bergantian. Allahu Akbar setinggi pundak atau Allahu Akbar setinggi telinga. Silahkan diamalkan secara bergantian. Nek digabung boleh enggak Pak Ustadz? Oh jangan ya. Nanti tidak seimbang. Allahu Akbar si jeneng dua si jeneng ngisor. Nah ini tidak boleh. Sehingga cara mengamalkannya secara bergantian, kadang mengamalkan A, kadang mengamalkan B. Nah, kenapa kok ini bisa membuat sholat orang jadi lebih khusyuk? Sebab ketika dia bergerak itu tidak otomatis. Ketika dia melakukan gerakan tidak otomatis. Biasanya nek sering jadi pripun? Karena sudah terlalu rutin dan sering jadinya otomatis. Coba jenengan gerakan mengangkat tangan. Nah, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Allahu Akbar. Ada yang dan beragam gerakan yang itu sesuai kebiasaan. Kalau hanya dibiarkan sesuai kebiasaan kayak gitu, jadinya gerakannya gerakan otomatis. Gerakan otomatis itu gimana? Enggak pakai mikir. Begitu dia bergerak langsung seperti itu karena sudah terbiasa demikian. Tapi kalau dia menyesuaikan diri dengan sunnah, oh ada pilihan ini, ada pilihan ini. Maka saya coba untuk sholat ini, saya mau setinggi pundak, saya mau setinggi telinga. Mikir seperti itulah bagian dari khusyuk dalam sholat.
Yang kedua, contoh yang lain, kesesuaian antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Terkadang Nabi SAW mengangkat tangan terlebih dahulu, baru mengucapkan takbiratul ihram. Terkadang beliau melakukan takbiratul ihram, baru mengangkat kedua tangan, dan terkadang bersamaan. Ketiga sunnah ini berdasarkan riwayat yang sahih. Jadi coba perhatikan ini ya. Allahu Akbar. Gini apa? Bersamaan. Yang kedua, Allahu Akbar. Berarti apa ini? Takbir dulu, baru angkat tangan. Yang ketiga, Allahu Akbar. Angkat tangan dulu, baru takbir. Ada 3 cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dan kita bisa mengamalkannya. Kadang model pertama, kedua, ketiga. Yang paling sering jenengan yang mana? Bareng. Oh ternyata boleh nggak bareng Pak Ustadz? Boleh. Misalnya sedekap dulu, baru Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar, baru angkat tangan. Ketiga sunnah ini semuanya berdasarkan riwayat yang sahih. Contoh yang ketiga, ada banyak sekali redaksi kalimat doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW dengan perawi sahabat yang berbeda-beda. Ada doa iftitah yang bunyinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada doa iftitah yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada doa iftitah yang bunyinya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ada banyak versi doa iftitah yang diajarkan Nabi SAW. Nah, ketika ada banyak versi seperti itu, maka jika Anda hafal lebih dari satu, lalu diamalkan secara bergantian, nanti lebih bisa khusyuk, alias tidak otomatis. Gerakan otomatis itulah yang membuat orang jadi kurang khusyuk ketika sholat. Baik, kita sediakan hadiah. Ini judulnya Al-Quran Terjemah Tafsir Ringkas berbahasa Indonesia. Nah, begini ya. Ini ada teks Quran, ini tafsir ringkasnya. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang hafal doa iftitah 5 redaksi? Yang 5 redaksi doa iftitah ada? Baik, yang 4 ada? 4. Coba, ada yang angkat tangan. Apa saja? Coba lewat belakang kamu. Yang 4 redaksi. Nggih, monggo 1. Itu redaksi 1. Redaksi 2, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Redaksi 3, Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Redaksi yang keempat, Allahumma rabba Jibril Mikail Israil. Masya Allah, dapat hadiah ya. Baik, dan hadiah. Ada lagi yang hafal 4 redaksi? Ada? Baik, sudah hafal? Hafal, cukup angkat tangan saja ya. Langsung dapat hadiah.
Nanti pembuktiannya pas sholat. Yang hafal 3 redaksi, yang hafal 1, nah, semua nggak dapat hadiah. Nah, kalau Anda hafal lebih dari 1, nanti begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, mikir dulu. Sing ndi sing arep tak waca. Nah, mikir dulu seperti itu termasuk bagian dari khusyuk dalam salat. Selanjutnya, demikian pula doa ruku', doa i'tidal, doa sujud maupun duduk di antara 2 sujud. Ada beberapa redaksi yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ruku' itu banyak sekali. Baik, yang hafal 5 redaksi doa ruku'. Nah, ini gampang insyaallah ya. Kan pendek-pendek ada yang hafal 5 redaksi doa ruku'. Yang hafal 6. Oh, 5 saja enggak ada Pak Ustadz. Baik. Belum waktunya. Pelajaran itu nanti ada di buku tafsir salat. Jenengan bisa buka aneka redaksi doa ruku' berikut tafsirnya. Nanti kalau bisa hafal banyak, bisa dibaca secara apa? Bergantian. Bagaimana sikap yang tepat ketika kita mengetahui adanya banyak ragam sunnah dalam beberapa gerakan dan bacaan salat? Jadi kalau ada banyak redaksi, kalau ada banyak macam yang diajarkan Nabi SAW, yang harus kita lakukan itu apa? Sikap yang tepat adalah mempelajari semuanya, berusaha untuk menghafalkannya dan mengamalkannya secara bergantian. Sehingga kadang kita ruku dengan cara 1, ruku dengan cara 2. Emang ada berapa Pak cara ruku? Dulu ada 2 cara, tapi yang satunya sudah dihapus sehingga tinggal 1 cara. Contoh yang lain, duduk tawarruk. Duduk tawarruk, tahu duduk tawarruk? Kapan duduk tawarruk dilakukan? Saat tahiyat akhir. Duduk tawarruk ada cara 1, ada cara 2. Demikian pula ketika orang melakukan duduk di antara 2 sujud. Ada duduk iftirash dan ada duduk iqa'. Nah, masing-masing ada caranya yang berbeda-beda. Kalau diamalkan secara bergantian, maka sang muslim ini mengamalkan sunnah secara bergantian. Ada banyak sekali manfaat ketika seseorang mengamalkan sunnah tanawwu, sunnah yang sifatnya ragam ini secara bergantian. Di antaranya, yang pertama, mengamalkan semua sunnah Nabi SAW secara bergantian. Dengan ini akan semakin memperbesar peluang pahala karena mengikuti sunnah. Sehingga kalau orang mengamalkan secara bergantian, dia pernah mengamalkan sunnah 1, mengamalkan sunnah 2, mengamalkan sunnah 3, dan seterusnya. Yang kedua, melestarikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Melestarikan artinya menjaga agar tidak hilang. Melestarikan artinya apa? Menjaga agar tidak hilang. Karena jika kita hanya mengamalkan 1 sunnah, maka sunnah yang lain akan hilang. Sebaliknya, ketika kita mengamalkan semua sunnah secara bergantian, maka akan tetap terjaga di tengah masyarakat. Misalnya gimana Pak? Ada amalan sunnah tertentu di mana seluruh masyarakat meninggalkannya. Wah, ratau ngerti nih ono yang ini. Kenapa? Karena semua masyarakat meninggalkannya. Sehingga sunnah itu menjadi hilang disebabkan karena masyarakat tersebut meninggalkan sunnah tersebut secara keseluruhan. Rano saya ngerti. Padahal itu bagian dari ajaran Nabi SAW. Baik, sebagai contoh ya.
Mungkin kita baru ngerti kalau dalam tasyahud berisyarat dengan jari itu ada yang digerakkan. Ada sebagian orang yang ketika melihat seperti ini itu emosi. Ini sholat kok dolanan. Utak-utik. Sampai ada dalam sebuah cerita ya, di daerah Mesir ya. Ada orang yang sholat kemudian jarinya digerakkan seperti ini, sama sampingnya dipegang kemudian dipatahkan jarinya. Langsung ditarik ini, cetuk. Saking marahnya. Dan dia bilang, kamu kok mainan dalam sholat. Padahal yang dia lakukan sejatinya apa? Sedang mengamalkan sunnah. Karena salah satu riwayat menyebutkan jari itu digerakkan. Tapi karena hampir semuanya tidak pernah memperkenalkan itu, ketika ada orang yang mempraktekannya, dikiranya mainan. Padahal sebenarnya dia sedang melakukan tindakan yang serius. Ini seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, antum fi zamanin. Sekarang kalian berada di sebuah waktu di mana sunnah itu menyebar di mana-mana. Wa sayati zamanun, dan akan datang satu zaman kanatil bid'atu muntasyirah, di mana praktek bid'ah itu menyebar di mana-mana, hatta idza turikatil bid'ah qalu turikatis sunnah. Sampai ketika satu perbuatan bid'ah itu ditinggalkan, orang berkomentar sunnah telah ditinggalkan. Padahal sebenarnya itu tidak ada panduannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita belajar untuk mengenal ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, praktek-praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan melestarikan apa? Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Manfaat yang ketiga, menghindari terjadinya gerakan otomatis ketika sholat. Kebiasaan dan rutinitas pada satu gerakan tertentu akan membuat gerakan itu terkesan lebih spontan karena sudah terbiasa. Dan gerakan yang spontan mengurangi tingkat kesadaran. Dan kalau sudah bergerak tanpa kondisi sadar, jadinya ada bagian gerakan yang tidak khusyuk. Dan hal ini bisa terjadi pada ibadah salat. Ketika orang yang salat hanya melakukan satu jenis gerakan saja, atau hafal satu bacaan saja, dan itu terjadi pada tata cara sholatnya dari mulai kecil sampai dewasa, maka pada saat dia melakukan sholat, banyak gerakan yang dia lakukan hanya spontanitas. Nah, kalau gerakannya cuma spontanitas, jadinya gimana? Tidak berkesan. Kalau gerakannya tidak berkesan, jadinya tidak khusyuk dalam sholat. Saya ulang ya. Gerakan sholat yang spontanitas itu tidak berkesan, sehingga sholatnya jadi tidak khusyuk. Berbeda dengan mereka yang hafal lebih dari satu bacaan atau mempraktekkan lebih dari satu gerakan. Sebelum dia melakukannya, dia akan berpikir terlebih dahulu gerakan dan bacaan apa yang ada dia pilih. Contohnya tadi ya, mau takbiratul ihram, mikir sing dia rasido salat. Ini salah ya. Mau takbiratul ihram mikir, yang mana? Oh, saya mau praktik yang ini. Allahu Akbar. Ada hal yang baru dari salatku, maka itu akan lebih berkesan karena dia sudah belajar. Baik, nanti Anda bisa buktikan bahwa dengan mempraktekkan lebih dari satu membuat salat kita lebih berkesan. Misalnya di buku lihat, jika orang hanya hafal satu doa iftitah saja, maka begitu takbiratul ihram dia akan spontan membaca doa iftitah itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa dia langsung baca itu? Sing dihafal mong siji. Dan hanya itu yang dia lakukan sepanjang waktu. Tapi kalau dia hafal lebih dari satu, Allahu Akbar, milih dulu. Nah, saya mau milih yang mana?
Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pernah enggak Anda mendapatkan imam yang doa iftitahnya panjang? Ada? Mungkin ada ya. Sampai dititeni. Ning sing imam kok Pak A itu biasanya doa iftitahnya panjang. Nah, sebagai makmum bisa baca doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Nek sing imam kok Pak B doa iftitahnya pendek. Anda pilih doa iftitah yang pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Imam C doa iftitahnya lebih pendek lagi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bisa menyesuaikan. Nanti kita bisa menyesuaikan. Berbeda dengan orang yang menghafal banyak doa iftitah. Seusai takbiratul ihram dia akan bisa berpikir terlebih dahulu doa iftitah yang mana yang akan dia baca. Dengan cara ini salat yang kita kerjakan akan terkesan lebih khusyuk karena semuanya diiringi dengan berpikir mengenai konten salat yang kita kerjakan. Dan kita harapkan demikian ya. Maka Bapak Ibu kalau bisa hafal lebih dari satu. Hafal lebih dari satu. Ada di mana Pak pilihannya? Di buku tafsir salat ada itu. Doa iftitah redaksi 1, redaksi 2, redaksi 3. Baik, sekarang di antara doa iftitah ketika qiyamul lail adalah membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Terus Fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Yang hafal angkat tangan. 1 sudah. 2 sudah dapat hadiah belum? Belum. Baik, nanti dapat hadiah ya. Yang sudah hafal angkat tangan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail yang sudah hafal. 1, 2 yang belum dapat hadiah. Nanti boleh ngambil hadiah mushaf di depan. Baik, yang belum hafal mulai hafalkan sekarang, nanti waktu pulang boleh dapat hadiah. Nek kober ngapalno pas pengajian ya. Baik, selanjutnya manfaat yang keempat. Tadi manfaat sudah kita baca 3 manfaat ya. Kalau mengamalkan sunnah yang sifatnya bergantian. Yang pertama apa tadi? Mengamalkan ajaran Nabi SAW secara bergantian. Yang kedua apa? Melestarikan agar tidak hilang. Yang ketiga, menghindari gerakan spontanitas. Yang keempat, menghindari potensi fanatik golongan. Nek sing ngerti mong siji, yang lainnya enggak ngerti, biasanya membuat orang jadi fanatik terhadap kelompok tertentu. Kurikulum pendidikan suatu ormas tertentu terkadang hanya mengadopsi salah satu jenis doa dan bacaan tertentu. Sementara doa dan bacaan yang lain kurang diperhatikan, sehingga sampai jadi ciri khas. Di Indonesia ada 2 ormas besar, NU dan Muhammadiyah. Memiliki kurikulum pelajaran agama yang berbeda. Termasuk perbedaan redaksi doa dan dzikir yang dibaca ketika sholat. Sehingga ada istilah doa iftitah Muhammadiyah, doa iftitah NU, tahiyat Muhammadiyah, tahiyate NU. Coba tahiyate NU pripun? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tahiyatnya Muhammadiyah. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Sampai masyarakat wis ngerti. Oh nek kaya ngene iki NU, nek kaya ngene Muhammadiyah. Sampean sing ndi yu nek maca tahiyat?
Kula niki nggih kadang at-tahiyatu lillah wa shalawatu wat thayyibat. Kula nggih kadang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sing cetha awakmu iki Muhammadiyah apa NU? Oh nek kula Muhammadinu. Gabungan Muhammadiyah karo NU. Masya Allah. Sejak kapan ada seperti itu? Saya masih ingat dulu ya. Kalau saya sendiri dibesarkan di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Jadi saya dari TK sampai lulus SMA itu luar negeri. Kuliahnya dalam negeri. TK sampai SMA itu di perguruan Muhammadiyah. Kan non negeri tadi niku. Luar negeri, nah, kuliahnya di UGM, kampus negeri. Baik, dulu salah satu di antara guru kami itu ngetes. Coba kamu baca doa iftitah. Terus saya baca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, lalu beliau bilang, benar, iki saja, ini saja. Jangan pindah ke yang lain. Ya. Sehingga cuma diajari satu. Tapi saya juga ngaji ke beberapa kiai NU. Ada beberapa guru saya, kiai-kiai saya yang berasal dari Nahdlatul Ulama. Itu ngajari yang berbeda. Kalau kamu baca iftitah yang kayak gini. Kalau kamu baca doa ruku seperti ini dan seterusnya. Maka memang demikian. Kurikulumnya hanya mengajarkan tertentu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya sudah ada perubahan. Sehingga sampai muncul kesan tahiyat NU, tahiyat Muhammadiyah. Kalau kita hafal semuanya, hilang kesan seperti itu. Makanya kalau bisa kita hafalkan secara bergantian. Di samping manfaat di atas, ada beberapa hikmah dengan adanya sunnah tanawwu. Ini ada satu cerita ya, yang pernah terjadi di daerah, kalau nggak salah daerah Maghrib. Cerita yang pernah dialami oleh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu punya guru namanya At-Turtushi. Dan beliau tinggal di daerah bermadzhab Malikiyah. Nah, satu ketika At-Turtushi ini sholat di masjid yang masyarakatnya semuanya bermadzhab Maliki. Dan dalam gerakan sholat madzhab Maliki, kalau takbir apapun itu tidak mengangkat tangan. Takbiratul ihram tidak mengangkat tangan. Ketika mau ruku tidak mengangkat tangan. Ketika sami Allahu liman hamidah, i'tidal tidak mengangkat tangan. Nah, waktu At-Turtushi ini sholat sunnah, beliau mengangkat tangan. Takbiratul ihram mengangkat tangan, rukuk mengangkat tangan, i'tidal mengangkat tangan. Diperhatikan sama imam masjid di situ. Akhirnya imam masjid ini ngajak masyarakat yang lain. Wahai jamaah, lihat, ini ada orang yang membuat sholat dengan cara baru. Gara-gara dia, sholat kita jadi terpengaruh dengan pengaruh buruk orang luar ini. Kita usir saja dia dari masjid ini. Akhirnya mereka berkerumun mau mukuli At-Turtushi ini. Padahal dia ulama ini. At-Turtushi ini seorang ulama. Mau memukul, ngeroyok At-Turtushi. Ibnul Arabi yang waktu itu ada di tempat tersebut. Dan beliau tahu bagaimana respon buruk yang mau diberikan oleh masyarakat. Langsung gandeng At-Turtushi yang sedang salat sunnah, diseret keluar masjid. Daripada nanti dikeroyok, mending diseret keluar masjid. Nah, At-Turtushi karena sedang sholat, ya cuman ikut saja. Di luar masjid beliau selesaikan sholatnya. Selesai sholat, salam, terus tanya, ada apa kok aku malah diseret-seret, dijak metu masjid? Tadi itu seperti ini diceritakan. Kalau sampai jenengan tak biarkan saja di dalam masjid ini, bisa jadi dikeroyok sama massa, malah nanti jadi korban, mati. Lalu apa kata At-Turtushi? Kenapa kamu malah bingung?
Andaikan saya mati karena mengamalkan sunnah, itu mati yang membahagiakan. Andaikan mati dalam rangka apa? Mengamalkan sunnah, itu kematian yang membahagiakan. Biarkan saja mereka kalau mau mukulin aku kok sampai aku mati karena mengamalkan sunnah, ini termasuk mati dalam membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah contoh ya. Nek mau ngerti salah satu saja yang dimengerti, yang lain tidak diketahui, akhirnya memusuhi kebenaran. Padahal semuanya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ditulis. Ungkapan ulama mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Sudah? Ungkapan ulama, ada ungkapan disampaikan oleh para ulama yang mengatakan an-nasu. Ini bisa dilihat enggak? Bisa. Baik, saya tuliskan ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia akan memusuhi apa yang tidak dia ketahui, apa yang tidak dia kenali. Manusia akan memusuhi apa yang tidak mereka kenali. Jadi karena belum ngerti, jadinya apa? Dimusuhi. Makanya kadang ada amalan tertentu yang dimusuhi oleh seseorang, dibenci oleh seseorang karena yang bersangkutan tidak tahu. Sehingga jangan sampai kita memusuhi sesuatu yang tidak kita ketahui padahal itu kebenaran. Maka berusahalah untuk mengenali kebenaran agar kita tidak memusuhi kebenaran tersebut. Kita lanjutkan. Di samping manfaat di atas, ada beberapa hikmah dengan adanya sunnah tanawwu. Yang pertama, bahwa ibadah itu ibarat makanan bagi hati. Dan ketika kita makan, kita tidak hanya butuh satu jenis makanan, namun kita butuh aneka jenis nutrisi. Jadi ceritanya kayak gini. Ibadah itu sifatnya beragam. Ada banyak ragam ibadah. Sudah? Nah, ibadah yang beragam ini seperti makanan. Makanan itu juga beragam. Maka manusia butuh kalsium, butuh mineral A, butuh mineral B, butuh mineral C, butuh vitamin, butuh ini, butuh dan seterusnya. Gitu ya. Maka ibadah yang beragam itu seperti beragamnya makanan. Nutrisi bagi batin akan terisi dengan aneka mineral yang komplit apabila di situ sifatnya beragam. Sehingga kalau Anda makan misalnya, menu apa yang disediakan? Nasi, sumber karbohidrat, terus sayur, sumber vitamin, terus tahu atau tempe, sumber protein, tambah apa lagi? Orang nyebutnya apa? 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat niku napa mawon? Nasi, sayur, lauk, kerupuk, buah. 5 sempurna. Yang kelima ini apa? Selfie. Begitu makanan sudah terhidang, komplit toh, difoto. Nah, ini yang 5 sempurna. Terus dikirim ke grup. Leres ngata niku. Ya. Jadi orang makan kenapa beragam? Tujuannya biar dia bisa mendapatkan nutrisi yang komplit. Vitaminnya ada, karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya juga ada.
Ketika komplit, maka badan akan lebih sehat. Hati itu butuh nutrisi. Apa nutrisi bagi hati? Nutrisi hati itu apa? Ibadah. Maka ketika seorang hamba melakukan ibadah, hakikatnya dia sedang mengisi nutrisi bagi batin. Sehingga dalam posisi ini Allah berikan tata cara ibadah yang beragam sebagai bentuk nutrisi bagi hati yang beragam. Baik. Hikmah yang kedua, bahwa sunnah tanawwu merupakan bagian dari kemudahan syariat agar hamba tidak bosan dalam melakukan ibadah karena dia lakukan secara bergantian. Makanya kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita ragam ibadah yang banyak sekali. Bosan dikir, ganti maca Quran. Bosan maca Quran, ganti sholat. Capek sholat, ganti dikir. Dikir A sudah capek, ganti dikir B. Nah, ketika orang beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain, akan terasa lebih semangat karena tidak bosan di satu bentuk ibadah. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang macam-macam sunnah tanawwu. Tanawwu tadi apa artinya? Ragam. Sunnah tanawwu dalam sholat ada 3 macam. Yang pertama, sunnah tanawwu yang hanya bisa dikerjakan salah satu, namun secara bergantian, sehingga tidak boleh digabungkan. Misalnya, takbiratul ihram antara setinggi pundak dan setinggi telinga. Tidak mungkin dipraktekkan yang satu setinggi pundak, yang satu setinggi telinga. Bacaan iftitah yang di sana ada aneka macam doa, maka diamalkan salah satu dan dibaca secara bergantian. Salat duhur membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Salat asar ganti Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Salat maghrib ganti lagi, silahkan. Ini sunnah tanawwu jenis yang pertama, yang hanya bisa diamalkan gimana? Salah satu. Yang kedua, sunnah tanawwu yang bisa digabungkan. Contohnya apa Pak? Doa sebelum salam. Nabi SAW mengajarkan aneka doa sebelum salam, dan itu semuanya bisa digabungkan dalam sekali salat. Sebutkan contoh doa sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Yang kedua, yang lain. Allahumma hasibni hisaban yasira. Berikutnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ada lagi? Ada lagi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal jubni wal bukhl wal ajzi wal kasal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baik, yang seperti ini silahkan Anda baca semuanya. Oh, berarti nanti enggak salam-salam Pak? Iya. Karena termasuk di antara waktu yang mustajab adalah waktu kapan? Sebelum salam. Yang ketiga, sunnah tanawwu yang dikerjakan kadang-kadang, sehingga kadang dikerjakan, kadang tidak. Seperti membaca surat di rakaat ketiga atau rakaat keempat, atau mengangkat tangan ketika hendak sujud. Jadi jenengan ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Nah, terus turun sujud. Sebelum sujud baca Allahu akbar sambil angkat tangan.
Allahu Akbar sambil angkat tangan terus turun sujud. Umumnya Nabi SAW tidak melakukannya, namun terkadang beliau melakukannya, sehingga yang sesuai sunnah kita amalkan, tapi sifatnya hanya sesekali saja. Demikianlah macam-macam sunnah tanawu. Ada berapa macam? 3. Yang pertama apa tadi? Diamalkan secara bergantian, salah satu saja. Yang kedua, boleh digabungkan. Yang ketiga, diamalkan namun tidak rutin, sifatnya kadang-kadang. Baik. Selanjutnya, aneka doa rukuk dan sujud apakah bisa digabungkan? Ini sering orang bertanya, Pak, boleh nggak Pak? Kalau pas saya lagi sujud, saya baca Subhana rabbiyal a'la, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, tak gabung kabeh boleh nggak Pak? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Kita lihat di sini. Pendapat yang pertama, yang lebih afdol adalah digabungkan semuanya dalam sekali rukuk atau sekali sujud atau sekali i'tidal. Ini pendapat yang masyhur dari Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi pernah mengatakan, wal afdalu ayyajma'a baina hadhil adhkari kulliha. Yang afdal adalah menggabungkan semua zikir-zikir itu, in tamakkana min dzalika, jika memungkinkan. Bihaitsu la yashukku ala ghairihi, di mana perbuatannya tidak akan mengganggu yang lain atau memberatkan yang lain. Ini pendapat siapa? An-Nawawi. Jadi An-Nawawi berpendapat saat orang itu rukuk atau sujud dianjurkan untuk menggabungkan semua doa, semua bacaan. Sehingga baca Subhana rabbiyal a'la, Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah, digabungkan semua. Pendapat yang kedua, yang lebih sesuai sunnah adalah membaca salah satu doa untuk satu rukun dan diamalkan secara bergantian. Kadang baca versi 1, kadang versi 2 dan seterusnya. Ini merupakan pendapat Siddiq Hasan Khan dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Dalam kitabnya Nuzulul Abrar, Siddiq Hasan Khan mengatakan, ya'ti marratan bihada wa bitilka ukhra. Orang yang sholat boleh membaca doa pertama di rukuk pertama, atau doa rukuk kedua di rukuk yang kedua, dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang menganjurkan untuk menggabungkan semua doa salam dalam satu rukuk, menggabungkan semua doa dalam satu rukuk. Dan Rasulullah SAW juga tidak menggabungkan beberapa doa dalam satu rukuk, namun beliau baca doa A di rukuk yang pertama, doa B di rukuk yang kedua, dan demikian seterusnya. Baik. Dan Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Jurayj, bahwa beliau pernah bertanya kepada Imam Atha, apakah anda baca apa yang anda baca ketika rukuk? Jawab Imam Atha, idza lam a'jil, kalau aku tidak sedang buru-buru, walam yakun ma'ani man yu'ajjiluni, dan tidak ada orang yang sedang butuh aku segera, fa inni aqul, maka aku membaca kalimat berikut ini. Nah, ternyata doa beliau panjang sekali. Di sini Atha bin Abi Rabah ketika rukuk membaca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbana subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, dibaca 3 kali. Baca Subhana rabbiyal azim 3 kali. Kemudian membaca Subhanallah wa bihamdi 3 kali. Kemudian baca Subhanal malikil quddus 3 kali. Lalu membaca Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, tasbiku rahmatu rabbi ghadaba, miraran, dibaca berkali-kali. Tsumma qal, kemudian Atha mengatakan, wa aqulu fis sujudi mithla ma aqulu fir ruku'i sawa'a, ketika sujud aku baca seperti yang aku baca ketika rukuk. Ini ada berapa ini? Banyak sekali doa.
Riwayat ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam salam tuh dalam maksudnya ya. Coba di halaman 64. Riwayat ini menunjukkan bahwa tidak masalah menggabungkan banyak doa dalam satu rukun. Di situ tertulis salam satu rukun. Maksudnya dalam satu rukun. Seperti dalam satu ruku atau dalam satu sujud. Kemudian Al-Albani mengatakan, menurut saya tidak masalah menggabungkan semua doa ketika ruku dan sujud yang lama. Namun jika hanya membaca satu jenis doa ketika ruku dan sujudnya yang panjang, itu tidak memungkinkan dilakukan kecuali dengan diulang-ulang. Salah satu zikir sesuai sunnah dan yang dikehendaki sunnah. Jadi misalnya baca subhana rabbiyal a'la berkali-kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Walaupun kalau digabungkan hukumnya boleh. Berdasarkan riwayat dari siapa tadi? Atha bin Abi Rabah. Dan Atha bin Abi Rabah ini ulama tabi'in. Walhamdulillah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tugas ya. Kula paringi tugas purun mboten? Purun? Tugasnya adalah hafalkan 4 redaksi doa iftitah. Hafalkan 4 macam redaksi doa iftitah. Sanggup insyaallah? Nah, bulan depan setoran. Wah, engko malah ramangkat Pak Ustaz. Insyaallah yang hafal dapat hadiah mushaf ya. Insyaallah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kuis dulu. Nah, tadi sudah ada yang 2 ya. Ini hadiahnya saya amankan 2 hadiah untuk tadi yang sudah angkat tangan. Selanjutnya, jamaah yang hafal juz amma. Juz amma 1. Ada lagi? 2, 3, 4. 4, ada 4 yang hafal juz amma. 5, 6, banyak ya. Yang hafal juz amma tadi ada, ini ada dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, yang merasa hafal juz amma nanti berhak dapat buku. Kurang ya, nanti insya Allah kita tambahkan. Baik, coba angkat tangan lagi, dihitung sama panitia. Yang hafal juz amma, dihitung panitia. Siap. Ya. Jadi kalau di sini rasanya waktunya cukup lama nanti. Jadi yang merasa sudah hafal. Ya, coba dihitung totalnya, nanti kita sediakan hadiahnya berapa? Nanti kita infokan Ustaz, kayaknya banyak, lebih dari 10. Lebih dari 10? Ji. Alhamdulillah. Kelihatannya. Nanti setoran dulu ke panitia. Nanti kita akan waktunya kan bukan hari ini karena nanti ini jamnya jemputan anak sekolah ya. Baik. Setoran ke panitia nanti akan kami kasih kitabnya. Baik. Selanjutnya, hadiah buku pengantar ilmu waris. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang tidak dapat warisan dari orang tuanya? Oh, banyak ya. Enggak punya warisan. Saya itu betul angsal warisan. Betul, nggih, langsung dapat hadiah. Yang depan sendiri ya.
Ada berapa yang nggak dapat warisan? Oh banyak ya, Masya Allah. Banyak ternyata. Baik, saya ganti pertanyaannya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kemarin ada sahabat yang ketika sholat dia dipanah berkali-kali tidak bergerak. Siapa namanya? Sahabat yang ketika sholat dia dipanah berkali-kali tidak bergerak. Siapa namanya? Nah, namanya? Siapa namanya? Masya Allah. Saya ngarap menjawab nih, aduh. Mikrofonnya di tempat yang jauh. Tunggu dulu ya. Namanya Abad bin Bishar atau Bashar? Bin Bishar. Baik, dapat hadiah buku untukmu yang sedang sakit. Selanjutnya, kemarin kita pernah menceritakan ada orang yang ketika sholat rumahnya kebakaran tidak terasa. Siapa namanya? Monggo. Langsung saja boleh? Hah? Siapa namanya? Muslim bin Yasan. Baik, dapat buku Fikih Haid. Itu lihat di mana itu? Oh, di buku. Nah, baik. Yang ini hafalan ya. Hafalan, tidak lihat di buku. Pertanyaannya, ada berapa macam sunnah tanawwu? Ada berapa macam sunnah tanawwu? Hah? Masih ada 2 buku, saya tinggal 1. Monggo. Silakan. Nanti minta panitia mikrofon untuk menjawab. Ada berapa macam sunnah tanawwu? Nggih, monggo dijawab. 1. Ada 3 macam sunnah tanawwu. Baik. Aturannya tidak membaca. Yang dilafalkan secara bergantian. Nggih. Yang kedua yang bisa digabungkan, dan yang ketiga yang dikerjakan kadang-kadang. Baik, sebutkan contoh yang bisa digabungkan. Contoh yang bisa digabungkan. Doa sebelum salam. Doa sebelum salam. Alhamdulillah. Baik, dapat hadiah. Sekarang kita akan baca beberapa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk kesembuhan salah satu jamaah majelis taklim. Beliau sekarang di ruang ICU. Beliau adalah Ibu Yuli Setiawati. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberikan kesembuhan bagi beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami punya utang di bank. Sudah jatuh tempo selama 4-5 tahun. Tapi utang tersebut tidak dibayar-bayar oleh suami. Sedangkan uang utang tersebut anak dan istri enggak ikut makan. Apakah anak dan istri wajib untuk membayar utang tersebut karena istri ikut tanda tangan? Dan bagaimana kalau suami sampai meninggal sedangkan utang tersebut belum dibayar? Baik.
istri tidak wajib membayar utang suami. Sehingga kalau dia punya utang ya tanggung jawab sendiri. Istrinya tidak berkewajiban untuk ikut melunasinya. Tapi kalau mau ikut melunasi boleh. Tidak berdosa. Bagaimana cara menyelesaikan sholat maghrib yang masbuk hanya dapat tasyahud akhir? Sholat apa ini? Biasa 3 rakaat. Rakaat 1 langsung berdiri. Baik. Coba diperhatikan yang ini ya. Kadang orang sering bingung mengenai sholat maghrib. Jumlah tasyahudnya lebih banyak daripada jumlah rakaatnya. Kalau dia masbuk dan dia hanya dapat tasyahud akhir, jadi begitu datang langsung takbiratul ihram Allahu Akbar, terus duduk tasyahud akhir. Imam salam, maka dia nambahi berapa? 3, karena belum dapat satupun rakaat. Sehingga dia sholat 3 rakaat. Nah, cara sholat 3 rakaat ini gimana Pak? Dapat 1 rakaat, terus tasyahud atau enggak? Tidak, langsung berdiri. Dapat 2 rakaat, tasyahud awal. Kemudian nambahi 1 rakaat lagi. Sudah jadi 3 rakaat. Kalau dia masbuk hanya dapat 1 rakaat terakhir. Dia datang pas imam di rakaat yang ketiga, maka dia langsung bergabung Allahu Akbar. Sudah? Lalu ketika imam salam, dia nambahi 1 rakaat lagi. Setelah itu tasyahud awal. Kenapa? Karena dia dapat 2 rakaat. Terus setelah itu nambahi 1 rakaat lagi. Sehingga 3 rakaat 3 tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru beberapa bulan ini mengikuti kajian-kajian. Saya berusaha untuk mengajak suami mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, penampilan laki-laki, celana tidak isbal, janggut tidak dicukur habis. Namun terkadang beliau bilang itu kan hanya sunnah, tidak berdosa jika ditinggalkan. Bagaimana dengan pernyataan dunia dan akhirat harus seimbang? Mohon nasihatnya. Jika sebelum salam kita berdoa pakai bahasa Indonesia, boleh atau tidak? Baik. Yang dimaksud sunnah di sini bukan maksudnya hukumnya sunnah, tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memelihara jenggot atau membiarkan jenggot itu sunnah. Maksudnya membiarkan jenggot itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak isbal, sehingga nanti celananya jadi cingkran, itu sunnah. Maksudnya ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam cara berpakaian. Salat dengan cara ini sunnah, maksudnya ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tata cara salat dan seterusnya. Sehingga karena ini adalah bagian dari sunnah, maka melestarikannya dengan cara mengamalkan. Bukan berarti sunnah yang dimaksud itu kan boleh ditinggalkan, bukan. Tapi yang dimaksud itu adalah sunnah dalam arti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk doa sebelum salam, bolehkah pakai bahasa Indonesia atau bahasa selain Arab? Jawaban yang benar boleh. Walaupun dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama, namun pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah memasang status di medsos tentang nasihat
dan kajian. Itu termasuk golongan orang yang membanggakan dirinya sendiri. Dalam hati kecil terkadang ada perasaan seperti kok saya sok alim padahal ilmu saya baru sedikit. Kadang yang melihat status jadi apa sih? Halah gitu aja kok. Terima kasih. Ya, baik. Mana yang kira-kira menurut Anda lebih berpahala? 1. Membagikan resep makanan. 2. Berbagi tentang bagaimana cara berternak sapi. Atau 3. Bagaimana cara bikin tahu. Atau yang keempat, bagaimana cara sholat yang benar. Hah? Yang berpahala yang mana? Yang keempat. Maka kita bermedsos itu kan membagikan sesuatu dan menerima sesuatu. Tinggal yang jadi pertanyaan, Anda lebih banyak mempengaruhi atau dipengaruhi? Kalau mau mempengaruhi orang lain, berarti silahkan bagikan kepada orang lain informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Cuman membagi 1 hadis, membagi 2 hadis, one day one hadis misalnya. Ada satu medsos yang dia punya prinsip one day one hadis, sehingga hari ini ada hadis A, besok hadis B, besok lagi hadis C, terus seperti itu. Hukumnya, semoga yang bersangkutan mendapatkan pahala. Jika ada 1-2 orang yang mengamalkan, insya Allah yang bersangkutan turut dapat pahala. Dan tidak perlu ditakutkan dengan yang tadi, oh jangan-jangan nanti saya jadi sok alim dan seterusnya. Itu bisikan setan untuk mencegah Anda berbuat kebaikan. Mohon maaf, ada orang yang kadang bilang seperti ini, Pak Ustadz, saya kalau sholat di masjid kok rasanya riak, maka saya lebih suka sholat di rumah. Ini bapak-bapak loh ya. Saya kalau sholat di masjid itu tiba-tiba kepikiran, wah nanti kamu riak, udahlah sholat di rumah aja. Ya sudah Pak, kalau gitu Jumatan di rumah aja Pak. Nanti daripada bapak riak kalau Jumatan di masjid. Ada amalan yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Kenapa tidak mungkin bisa disembunyikan? Karena amalan itu harus dilakukan secara terang-terangan. Contohnya sholat jamaah. Contoh yang lain Jumatan. Pak, boleh nggak Pak kita misalnya menulis sesuatu tapi tidak nyebut nama, biar artikel itu disebarkan masyarakat dan kita tidak riak karena saya nggak nyebut nama. Oh ya boleh-boleh saja, tapi nyebut nama itu bagian dari amanah ilmiah. Ini tulisan siapa? Oh tulisan si A, tulisan si B. Dan tidak selalu semuanya harus dirahasiakan. Ada seorang khatib yang pingin ikhlas sekali, lalu pesan sama takmir, tolong ya jangan sebut nama saya. Diumumkan sama takmir, yang akan berkhutbah di kesempatan kali ini adalah seorang ustadz yang tidak boleh disebutkan namanya. Kemudian beliau naik mimbar pakai cadar. Apa kira-kira yang terjadi? Loh Pak, kenapa kok nggak boleh kelihatan wajahnya? Saya tidak mau menampakkan muka saya, ikhlas lillahi ta'ala. Ya enggak kayak gitu ya. Apa hukumnya memakai kawat gigi atau behel dengan tujuan untuk merapikan gigi? Sedangkan hukum merenggangkan gigi itu sendiri tidak boleh. Mengikir gigi juga tidak boleh. Kebiasaan wanita jahiliyah, giginya itu dikikir. Nah, ini dikikir ya. Agar kelihatan apa? Bukan rapi, kecil-kecil. Nah, tujuannya apa Pak? Gigi kecil-kecil ini biar dikira masih muda. Padahal wis umur suwida, ya. Wis umur 70, tapi giginya dikikir biar kelihatan lebih muda. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutafallijati lil husni al-mutaghayyirat khalqallah. Ada wanita yang dia mengikir giginya untuk tujuan kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.
Sehingga yang seperti ini tidak boleh. Baik. Kalau ngasih behel gimana, Pak? Behel itu apa? Kawat gigi, rantai gigi. Ya. Giginya dirantai. Boleh atau tidak? Jika tujuannya untuk merapikan, berarti untuk pengobatan, hukumnya boleh. Ya. Misalnya giginya berantakan. Ya. Ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur, akhirnya dirapikan. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika sholat berjamaah di rakaat ketiga dan keempat, sewaktu kami masih membaca surat Al-Fatihah belum selesai, imam sudah rukuk. Bagaimana? Apakah saya langsung ikut imam atau menyelesaikan bacaan Fatihah dengan terburu-buru untuk mengikuti imam karena takut tertinggal? Dalam sholat jamaah harus ada keseragaman. Harus ada keseragaman. Maka Nabi SAW mengatakan, fa idza kabbaral imamu fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau kalian salat, jika imam takbir, takbirlah. Kalau imam rukuk, rukuklah. Imam i'tidal, i'tidallah. Imam sujud, sujudlah. Sehingga ngikuti imam. Maka jangan sampai terlalu telat dari imam. Imamnya sudah rukuk, masih berdiri. Imamnya i'tidal, dia rukuk, akhirnya munggah medun ngene. Sing siji medun, siji munggah, siji munggah, siji medun. Wah, ra karuan kayak gini. Lah terus yang benar pripun, Pak? Ya seharusnya menyesuaikan dengan apa? Gerakan imam. Jangan, lah tapi kan Fatihah saya belum rampung. Kamu imam apa makmum? Makmum. Ya, kalau makmum ngikuti imam, walaupun Fatihahnya belum selesai. Terus nanti Pak, sholat saya sah nggak Pak? Sah, karena yang kurang dari sholatmu ditanggung imam. Yang kurang dari sholatmu ditanggung imam. Wallahu a'lam. Apakah kalau kita sholat sendirian di saat sholat maghrib, isya, subuh, suara kita harus dijaharkan? Ada sebagian ulama yang menganjurkan demikian. Jadi walaupun ibu-ibu misalnya sholat di rumah ya, tidak berjamaah, sholat maghrib, isya atau subuh, maka dijaharkan ya, tapi tidak terlalu kencang ya, sehingga cukup didengar diri sendiri. Untuk sholat yang 2 rakaat misalnya subuh dan sholat sunnah, posisi duduk tasyahudnya itu iftirash atau tawarruk. Ini hanya masalah afdoliyah. Yang afdol tasyahud akhir untuk sholat 2 rakaat atau sholat 1 rakaat itu iftirash atau tawarruk. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang afdol tawarruk, ada yang mengatakan yang afdol iftirash. Tapi di sini perbedaannya hanya perbedaan dalam masalah apa? Afdoliyah. Mana yang paling afdol? Tidak ada kaitannya dengan masalah sah dan tidak. Oleh karena itu kalau misalnya Anda pilih, ya udahlah saya tak tawarruk saja, silahkan, boleh. Saya tak pilih iftirash, silahkan, boleh. Kami beli Magicom di toko online. Ketika barang datang, kami buka dan di video kondisi kardus bagus tanpa cacat, tetapi barang di dalamnya kondisi rusak dan penyok. Nah, ini magic ini maksudnya. Kami mengajukan komplain dan uang kami dikembalikan. Kami minta alamat untuk pengembalian barang tapi tidak diberikan. Sampai sekarang barang masih kami simpan. Bagaimana ini? Baik, tunggu dulu ya, karena ini bukan milik Anda, ini adalah milik penjual tadi. Maka silahkan Anda simpan dulu. Nanti kalau sampai jenengan minta berkali-kali, tolong minta alamatnya, barang akan saya kembalikan. Jenengan kok jeleh ya? Saya sudah berkali-kali minta alamat gak pernah dikasih. Saya sudah pilihan terakhir, WA ke yang bersangkutan. Boleh enggak Magicom ini yang rusak ini saya sedekahkan?
barangkali masih bisa dimanfaatkan. Kalau sudah dibayar, uangnya udah balik, nah, uangnya sudah dikembalikan. Karena kan pakai marketplace tadi, uangnya ditahan oleh pihak marketplace, sehingga komplain nanti bisa menahan uang tersebut, uangnya balik. Maka dalam hal ini Magicom-nya seharusnya dikembalikan. Kalau belum dikasih alamat, Anda tunggu sampai dikasih alamat. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Nah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.